Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi di hari ini, hari Senin. Dan satu hal sebelum kita melakukan segala kegiatan rutinitas kita hari ini, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan khotbah saya. Renungan hari ini tentang mengenal Tuhan. Di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dengan jelas, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya tertarik dengan istilah kata mengenal Tuhan. Dan ciri orang yang mengenal Tuhan itu dia tidak dapat hidup dengan sembarangan. Yang kedua saudara, bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan menyimpan dendam. Ini ciri saudara. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bimbang. Dan akhirnya yang keempat, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan putus asa. Inilah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Lalu apa untungnya kita mengenal Tuhan? Apa sih gunanya kita mengenal Tuhan? Atau berkat apa yang kita terima
ketika kita mengenal Tuhan. Yang pertama, bahwa orang yang mengenal Tuhan akan merasakan kasih dan kuasa-Nya senantiasa. Dan hari ini saya akan berbicara yang kedua, berkat yang kedua, bahwa orang yang mengenal Tuhan akan mengalami penyertaan dan mukjizat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang kedua, apa sih faedahnya kita mengenal Tuhan? Bahwa orang yang mengenal Tuhan akan mengalami penyertaan dan mukjizat dari Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Ini yang membuat kita tidak takut, yang membuat kita tidak cemas, yang membuat hidup kita tidak mudah putus asa. Tengah-tengah tantangan hidup yang sedemikian rupa, ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak takut, kita tidak cemas, kita tidak perlu khawatir karena kita merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan mukjizat dari Tuhan. Saudara masih ingat kisah seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mau datang ke rumahnya, tapi ia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Cukup ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Kenapa perwira Kapernaum ini begitu yakin? Karena dia mengenal Tuhan luar biasa. Dia merasa dirinya tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya, saudara. Tapi perwira ini dia mengenal Tuhan. Ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini inilah berkat yang kita terima ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di dalam mengarungi kehidupan ini yang tiada hari tanpa air mata, yang tiada hari tanpa persoalan, yang tiada hari tanpa pergumulan, yang tiada hari tanpa kesusahan. Air mata demi air mata itu keluar, saudara. Namun satu hal, kita tidak akan cepat kecewa karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Dikala kita lemah, Tuhan memberikan dengan kekuatan. Dikala kita susah, Tuhan sanggup menghibur. Bahkan pada waktu tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan. Kenapa, saudara? Karena ada mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada mukjizat berarti ada pemulihan. Baik pemulihan kesehatanmu, pemulihan rumah tanggamu, pemulihan usahamu, pemulihan pabrikmu, bahkan pemulihan di dalam perkawinan kita. Oleh karena itu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kiranya satu hal yang terindah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengenal Tuhan secara betul, maka kita akan menjadikan hidup ini indah bersama dengan Tuhan. Meskipun kita menghadapi tantangan yang luar biasa, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita tetap sukacita. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan akan memberkati kita semua. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Ketika kami mengenal Tuhan, kami akan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan bisa melihat bagaimana mukjizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kira Tuhan lawat umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Bapa, kami percaya hari ini, pasti yakin ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selamat bekerja, selamat usaha. Saudara tetap semangat di dalam Dia, tetap optimis. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.